video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pertemuan pertama ya di pemrograman Visual Basic. Nah, seperti biasa, silakan untuk mengunduh materinya kalian bisa mengunjungi website aditaarustiawan023.blogspot.com ya. Nanti menuju ke menu pemrograman Visual Basic atau VBNet. Oke, kita mungkin mengenal dulu ya apa itu istilah dari Visual Basic. Nah, Visual Basic.net ini pada dasarnya menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Ya. Nah, pada Visual Basic ini menggunakan sistem yaitu IDE, ya, atau disebut dengan Integrated Development Environment. Ya. Jadi di sini adalah suatu pemrograman yang difokuskan dalam menggunakan berbasis desktop. Ya. Nah, untuk mendownload ya pada versi VBNet ini kita bisa mendownload mulai dari 2010 ya, pada tahun 2010 ya. Jadi kita akan mendownload di versi mulai dari 2010. Nah, apabila Windows-nya itu masih menggunakan Windows 2010. Tapi apabila Windows-nya 2000 sudah masuk ke dalam versi terbaru ya 2011 ya atau mungkin di atasnya, kalian bisa mendownload di versi 2012. Nah, untuk link downloadnya sudah saya berikan di sini ya. Jadi apabila ingin mendownload 2010, kalian bisa mengunjungi ya di link download aplikasi 2012 ya 2022. Nah, jadi usahakan dulu yang download 2010. Ya, apabila sudah download dan tidak bisa diinstal atau mungkin ada sistem yang tidak support, nah, nanti silahkan bisa menyesuaikan di VBNet 2012 ya. Nah, apabila masih belum bisa karena sistem itu menolak ya dan tidak support dengan versi yang 2012 untuk OS kalian, nah terakhir mungkin bisa menggunakan yang 2022. Nah, untuk 2022 ini memang agak berat ya, jadi memang untuk spek pada laptopnya itu harus memenuhi juga ya. Nah, mungkin saya akan coba ya untuk menjalankannya. Di sini saya sudah menjalankan di versi VBNet 2012 ya. Pakainya Ultimate ya, jadi jangan profesional, tapi antara Ultimate, Enterprise ya, jangan profesional. Nah, silakan apabila sudah tampilan seperti ini ya, nanti bisa langsung ke open atau new project dulu ya, new project. Nah, setelah itu di bagian sebelah kiri ini muncul Visual Basic, lalu pilihnya yang Windows, lalu setelah itu pilih Windows Form Aplikasi ya. Nah, untuk penyimpanan lokasi pada filenya nanti silakan bisa disesuaikan ya, dipilih saja browsernya, pilih di bagian dokumen mana yang ada di PC kalian ingin disimpan di lokal disk yang bagian mana. Nah, untuk nama pada projectnya silakan nanti juga menyesuaikan juga ya,
Ini ya, sesuaikan. Contohnya mungkin latihan 1. Nah, jadi tanpa spasi ya. Kalau ada ingin spasi berarti dikasih underscore. Nah, kalau sudah kita oke saja. Ini menunggu sampai terbukanya form ya, tampilan form seperti ini. Oke, sebentar ya, masih load dulu. Oke, kalau sudah seperti ini ya tampilannya, kalian bisa close bagian output, dan di sebelah kiri mungkin bisa ditarik sama seperti ini ya. Hingga nanti disesuaikan saja. Oke, biar bisa terlihat. Oke, mungkin saya akan jelaskan bagian-bagian mana yang nantinya krusial ya sebagai pembuatan aplikasi yang nantinya kita akan praktekkan. Nah, jadi di sebelah kiri ya, ini yang namanya toolbook ya. Nah, apabila tidak muncul toolbooknya, kalian bisa munculkan melalui view lalu toolbook ya. Nah, nanti akan muncul toolbook seperti ini. Nah, apabila tergeser nih toolbooknya, contohnya seperti ini nih ya, kita bisa arahkan ke klik lalu tarik ya ke bagian seperti ini. Nah, nanti akan menempatkan ya posisi di sebelah kiri. Nah, toolbook ini berfungsi adalah untuk memberikan tool-tool yang nantinya kita bisa mendesain interface ya melalui form yang ada di sini. Ya, jadi kita mendesain formnya. Ya, oke, ini namanya form ya. Jadi form untuk tempat untuk mendesain. Nah, ini kita bisa besar kecil. Ya. Oke, nah di sini toolbox macam-macam ya. Ada button untuk simpan ya kan, tombol, lalu ada label, ada text box, ada combo box juga ada. Nah, di sini sudah lengkap, ada checkbox dan sebagainya. Nah, apabila memilih tool yang lain, nah ini di sini bisa kita gunakan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang di sini ini adalah tempat untuk mengetahui ya. Mengetahui di sini form apa saja yang kita butuhkan. Nah, akan muncul ya. Nah, formnya apa saja yang kita butuhkan. Jadi yang terpenting adalah di sini ya. Nah, ini adalah form kita. Nah, berarti namanya adalah form 1. Nah, selanjutnya di bawah sini properties ya. Ini adalah untuk mengatur suatu tool yang tentunya kita akan pakai. Ya, contohnya seperti ini. Kita ingin membuat label. Jadi untuk memberikan ke formnya, kita tinggal klik saja toolbox-nya, lalu kita bisa klik di sini di dalam formnya. Lalu di sini ya akan muncul untuk propertiesnya. Jadi contohnya untuk properties ini adalah untuk mengatur antara name, lalu warna ya, ukuran, font dan sebagainya ya. Jadi properties ini adalah untuk mengatur pada objek toolbox-nya. Nah, cara untuk mengaturnya adalah kita klik pada objek toolbox-nya, lalu kita kasih berupa nama ya atau teks. Jadi kalau untuk label itu khususnya itu di bagian teks saja ya. Nah, di bagian teks. Labelnya dibiarkan saja ya. Contohnya di sini nama
nama lengkap ya. Nanti akan seperti ini ya. Lalu contohnya bentuk yang satu lagi, membuat text box. Nah, di sini ya, text box. Kita klik. Ini mau dipanjang lebarkan ini. Kita posisikan. Nah, untuk textbook juga sama ya. Nah, kalau untuk textbook ini untuk memberikan atau mengubah di propertinya itu name sama teksnya. Name-nya saja ya. Teksnya nggak usah diubah. Nah, teksnya kosong saja. Tapi yang diubah adalah name-nya. Nah, untuk apa kok diubah? Karena agar mengidentifikasi penamaan pada toolbox-nya. Ya, jadi nanti apapun yang nanti kita inputkan ya ke dalam tool, ya contohnya kan ini kan textbook ya. Nanti kan otomatis kita input di bagian sini kan. Nah, itu kita kasih nama atau name ya. Diubah namanya biar kita nanti bisa tahu name-nya itu apa. Biar mudah ya untuk kita mengidentifikasi. Contohnya ini ya. Nah, kalau tidak diubah itu nanti akan default sesuai dengan penamaan pada sistemnya sendiri ya, otomatis. Ini textbook 1 pasti ya, karena ini adalah pertama. Nah, kita kasih nama txt nama. Nah, agar mudah diidentifikasi ya. Nah, seperti ini. Nah, contoh lagi yang mungkin bagian kita kasih label lagi ya. Nah, dikasih combo box gitu ya. Posisi combo box kita kasih nama, kasih teks ya. Teksnya ini adalah jenis kelamin kan. Nah, lalu combo boxnya kita kasih nama sama name-nya ya. Name-nya yang diubah karena dia input, jadi name-nya saja yang diubah. Oke, dikasih nama JB ya, jadi disingkat gitu kan. Kalau tadi TXT, ini JB Jericho. Nah, jadi kita kasih nama ya agar nanti mudah saat membuat bahasa pemrogramannya. Karena setiap inputan nanti kita akan panggil namanya di bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya combo box. Button ya. Nah, button. Simpan gitu kan. Nah, kalau button itu dua-duanya ya. Name-nya sama teksnya. Karena apa? Karena kalau name ini kan untuk nanti dibuat bahasa pemrograman ya. btn simpan. Nah, kalau yang teks itu adalah untuk memberikan tampilan penulisan berupa teks. Nah, kita coba cari yang teks. Nah, di sini ya. Simpan. Udah ya. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana ya. Nanti kalian bisa dikembangkan sendiri untuk pembuatannya sesuai dengan tutorial ya. Nah, silakan bisa nanti kalian coba dulu di bagian materi kedua ya. Nah, materi kedua ini ada pembuatan aplikasi sederhana. Nah, ini ya ada pengenalan, lalu di sini ada latihannya. Nah, contohnya adalah tampilkan pesan. Ya, jadi ini adalah penamaan ya. Penamaannya, objeknya apa, lalu properties yang harus diganti itu apa. Contohnya name di bagian teks ya. Di sini teks, lalu name-nya.
Nah, TST nama gitu kan, CB jenis kelamin gitu kan. Nah, di sini ada bagian-bagian ya, propertinya name, lalu teks gitu. Name, teks. Cuma yang label ya, itu tidak usah name-nya tidak usah diganti, nggak apa-apa ya. Nah, yang teksnya aja tidak masalah ya. Lalu untuk text box, combo box juga di bagian properties name diganti ya, yaitu menggunakan txt nama. Lalu di combo box bagian name yaitu cb kelamin ya. Nah, di sini itemnya kita bisa gunakan di sini ya. Properti cari yang item ya. Klik dulu di combo box, lalu pilih yang bagian item. Nah, di sini laki-laki perempuan. Oke, ini sudah. Nah, setelah itu untuk memberikan bahasa pemrogramannya ya, nanti kalian bisa masuk ke dalam tombol, contohnya ingin memberikan bahasa pemrograman di bagian simpan gitu kan, kita double klik saja di bagian simpan. Nah, nanti akan masuk ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini harus ada aturannya ya. Kalau public class form 1 sama end class ini jangan dihapus. Nah, yang boleh dihapus adalah yang sebelah sini ya, private sub sama end sub-nya. Kalau tidak kepake gitu kan, contohnya saya keklik di bagian combo box ini kan, nah ini kan muncul lagi kan, nah ini kita bisa hapus ya, boleh hapusnya seperti itu. Nah, yang bagian mana yang ingin disimpan ya, bagian mana yang ingin dituliskan bahasa pemrogramannya, yaitu di tengah-tengah sini, di bagian blok antara private sub sama end sub-nya. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, contohnya ingin membuat di sini ya. Nah, ini adalah bagiannya ya. Bagian bahasa pemrogramannya. Contohnya di sini kan ada private sub, lalu end sub gitu kan. Nah, kalian hanya fokus pada bagian tengahnya saja, message box dot show. Kalau untuk private sub sama end sub itu nggak usah dihapus, biarin saja bawaan yang kalian sudah buat tadi ya. Cuma nanti kalian bisa mengatur bagian atau menambahkan ya bahasa pemrograman sesuai dengan tutorial ini. Nah, contohnya messagebox.show gitu kan. Nah, saya contohkan di sini. Nah, untuk menuliskannya bahasa pemrogramannya kalian tidak usah menuliskan lengkap ya. Cuma inisial di depan saja, message box gitu kan, pakai mouse tab. Kalau di tab nanti akan apa namanya, menampilkan ya yang dipilihnya show sh. Nah, seperti ini kan. Lalu mengambil teks. Nah, tadi namanya apa? Teks tst ya, tst nama. Nah, ini kan muncul, jadi tab saja. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi untuk menuliskan bahasa pemrogramannya kalian tidak perlu menuliskan secara penuh, tapi memanggil saja ya, memanggil yang sudah tersimpan ke dalam sistem. Nah, itu akan muncul di bagian library-nya akan muncul kalau kita menuliskan atau mengetikkan suatu bahasa pemrograman seperti itu ya. Oke, nah nanti bisa dilanjutkan sendiri. Jadi mau di close nggak apa-apa ya. Nah, untuk menampilkannya ya tinggal kita double klik pada tombolnya. Nah, ini akan muncul di close. Nah, selanjutnya, nah kalau semua ini ke close gitu kan, oke kita simpan dulu ya. Dan nggak masalah ya, tinggal kita double klik pada di sini formnya. Nah, akan muncul lagi. Ini bagian formnya. Yang bagian sebentar, yang bagian formnya form 1 ya.
bagian formnya ini agak berbeda ya, karena tampilannya memang berbeda di solution. Oh sebentar, ini kelas view ya. Sorry, kita nyarinya yang solution dulu. Yang solution view, yang bagian solution. Solution explore ya. Nah, ini harusnya ya. Jadi yang kita munculkan itu di sini harusnya properties sama solution explore. Nah, di sini kan sudah ini ya muncul ya. Nah, ini formnya. Oke. Ini formnya sudah muncul. Yang projectnya. Nah, ini tadi ya. Jadi kita double klik saja nanti di bagian form. Nah, akan muncul lagi ya. Nah, untuk menjalankan pada formnya, tinggal kita start ya. Nah, running ya. Ini untuk running pada formnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini masih kosong ya. Nah, untuk combo boxnya ini. Oke. Close, tinggal di close aja. Oke, nanti close sendiri atau stop ya. Seperti itu. Nah, untuk menyimpannya kalian bisa save satu kali ini, yaitu untuk save tampilan ini saja. Tapi kalau untuk yang sebelahnya itu save all ya, keseluruhan. Apapun yang kita ubah itu akan tersave keseluruhan ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti tinggal menyesuaikan ya. Latihan di rumah, apabila ada laptop atau komputer di rumah atau sendiri, itu bisa kalian install terlebih dahulu ya. Untuk penginstalan, apabila ada kesulitan, silahkan bisa WA saya ataupun bisa mencari tutorial yang ada di dalam YouTube terlebih dahulu ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.